Halo rekan-rekan, dalam tutorial kali ini kita akan membahas cara menghitung nilai YTD dan MTD dengan fungsi DAX pada Power Pivot di aplikasi Excel. Secara garis besar, YTD atau Year to Date adalah akumulasi nilai dari awal tahun. Contoh, misalkan kita punya data pada tahun 2020, Januari 200, Februari 100, dan Maret 150. Maka nilai YTD pada bulan Maret 2020 sebesar 450 dihitung dari awal tahun. Kemudian MTD atau month to date adalah akumulasi nilai dari awal bulan. Contoh, misalkan data pada bulan Maret tahun 2020. 1 Maret 100, 3 Maret 200, 8 Maret 100. Maka nilai MTD pada tanggal 8 Maret 2020 adalah sebesar 400, artinya dihitung dari awal bulan. Pada Power Pivot di aplikasi Excel, fungsi DAX untuk menghitung nilai YTD adalah total YTD, dan kemudian fungsi DAX untuk menghitung nilai MTD yaitu fungsi total MTD. Kedua fungsi ini membutuhkan dtable atau tabel penanggalan. Cara membuat tabel penanggalan ini sudah saya bahas dalam video tutorial lainnya di channel ini. Langsung kita coba saja contoh penggunaannya. Kali ini saya akan menggunakan sumber data yang cukup besar, sekitar 500.000 baris data. Konten datanya sendiri seperti rekan-rekan lihat di sini, yaitu data revenue atau pendapatan untuk tiap produk di tiap-tiap negara selama 8 tahun, yaitu mulai tahun 2010 hingga tahun 2017. Kenapa saya menggunakan data yang besar? Tujuannya agar rekan-rekan bisa mendapatkan gambaran bagaimana Power Pivot pada aplikasi Excel bisa menangani data yang berukuran besar, sekaligus rekan-rekan bisa menilai performance-nya juga. Dan seperti biasa, tentu saja rekan-rekan bisa mendownload contoh data yang saya gunakan ini pada link yang saya tuliskan di deskripsi video ini. Langsung kita mulai saja. Saya tutup dulu sumber datanya. Dan saya akan gunakan file lain untuk menarik sumber data ini. Seperti biasa, kita klik tab data, lalu kita ambil dulu datanya dengan tombol perintah get data. Karena sumber datanya Excel, jadi kita pilih from file, from workbook. Kita arahkan ke sumber datanya, dalam contoh di sini yaitu data revenue. Klik import. Pada kotak dialog navigator ini, kita lihat dulu konten datanya sudah tepat. Tinggal kita klik tombol panah kecil di sebelah load seperti biasa ya. Dan di sini kita pilih load to agar kita dapat memilih data ini mau kita simpan di mana. Jadi saya pilih load to. Kemudian pada kotak dialog import data kita pilih only create connection, lalu kita pilih add this data to the data model. Klik OK. Perhatikan hasil akhirnya di sini ada sekitar 517.000 baris data yang sudah dimuat. Kita close panel queries and connection ini, lalu kita langsung masuk ke data modelnya. Datanya sudah masuk ke dalam data model ini. Tentu saja step berikutnya, karena fungsi yang akan kita gunakan membutuhkan tabel penanggalan, kita akan buat dulu tabel penanggalannya. Klik design, lalu kita pilih dtable dan kita pilih new. Dan tabel penanggalannya sudah dibuat. Saya akan rapihkan dulu kolom tanggal ini agar tidak terlalu lengkap ya datanya. Yang kita butuhkan hanya data tanggal saja. Saya pilih formatnya yang lebih sederhana seperti ini. Oke, tabel penanggalannya sudah siap. Step berikutnya kita hubungkan tabel penanggalan ini dengan data utama kita. Klik diagram view. Kemudian tinggal kita hubungkan data yang sesuai dalam contoh di sini, yaitu field date pada tabel data dan field date pada tabel kalender atau tabel penanggalan kita. Tinggal kita relasikan saja dan selesai. Kembali lagi ke data view.
Sebagai contoh, misalkan kita akan mencari nilai YTD dan MTD untuk data revenue yang ada di sini. Untuk mempermudah kalkulasi, kita akan buat dulu nilai total revenue-nya untuk mempermudah kalkulasi selanjutnya, tentu saja dalam bentuk measure. Saya akan simpan di sini saja. Lalu kita klik pada formula bar, mungkin saya beri nama GT atau Grand Total ya, revenue, titik 2 sama dengan, karena kita akan mencari nilai total revenue, tentu saja fungsi yang kita gunakan adalah sum. Kurung buka, langsung kita masukkan data dan revenue. Kurung tutup, dan enter. Jadi untuk mencari nilai total revenue, cukup gunakan saja fungsi sum seperti biasa. Hasilnya bisa kita lihat di bagian calculated field yang ada di bawah ini. Saya perbesar dulu. Dan saya tambahkan pemisah ribuan agar nilainya lebih jelas. GT revenue-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan langsung mencari nilai YTD-nya, yaitu dengan menggunakan fungsi total YTD. Tentu saja dalam bentuk measure juga. Mungkin saya simpan di bawahnya saja di sini. Lalu klik lagi pada formula bar. Saya akan beri nama YTD, titik 2 sama dengan, dan langsung kita ketikkan nama fungsinya, yaitu total YTD. Perhatikan aturan penulisannya ini. Yang dia minta di sini, yang pertama adalah expression. Expression ini adalah nilai yang akan kita cari. Dalam contoh di sini, yaitu data revenue yang sudah kita hitung totalnya, yaitu GT revenue. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada variabel dates. Dates ini tinggal kita arahkan ke tabel penanggalan yang tadi sudah kita buat. Sementara untuk dua sisanya, ini merupakan opsional yang tidak akan saya bahas dalam contoh kali ini. Maka tinggal saya masukkan saja data, kemudian saya pilih GT revenue, lalu saya arahkan ke tabel penanggalan kita, yaitu kalender, dan saya pilih kolomnya adalah kolom date yang memuat semua tanggalnya. Kurung tutup, dan enter. Dan nilai year to date-nya sudah ditampilkan. Saya tambahkan dulu pemisah ribuan. Jadi kurang lebih seperti inilah contoh kalkulasi dengan menggunakan fungsi total YTD untuk mencari nilai year to date. Untuk menghitung total MTD tentu saja caranya sama. Saya akan simpan di bawahnya. Klik lagi pada formula bar, lalu kita ketikkan MTD, titik 2 sama dengan, nama fungsinya langsung kita tuliskan, yaitu total MTD. Perhatikan aturan penulisannya sama. Expression ini tetap kita arahkan ke GT revenue, kemudian dates ini tetap kita arahkan ke date table kita, dan untuk yang sisanya ini opsional. Berarti sekarang sama dengan sebelumnya, saya masukkan data GT revenue, dan tinggal kita arahkan ke tabel penanggalan kita, yaitu kalender dengan kolom date. Kurung tutup dan enter. Dan seperti inilah contoh kalkulasi untuk mencari nilai MTD dengan menggunakan fungsi total MTD. Hasilnya kita lihat di bawah ini sudah ditampilkan. Saya tambahkan juga pemisah ribuan agar nilainya lebih jelas. Nah, ketiga hasil ini, baik GT revenue, kemudian YTD, termasuk MTD, pada data model ini belum ada artinya. Karena baru akan berarti atau terlihat hasilnya jika nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam pivot table. Jadi sekarang kita akan coba bawa nilai-nilai ini ke dalam report di pivot table. Tinggal kita klik pivot table, lalu saya pilih lagi pivot table.
Saya akan gunakan sheet yang ini saja. Mungkin saya akan taruh di sini. Oke, dan oke lagi. Saya buka data pada daftar field. Tinggal kita masukkan saja ketiga nilai ini. Yang ini ya. Ini tinggal kita masukkan saja ke dalam bagian value. GT revenue, saya akan lihat dulu nilai year to date ya. Saya ambil year to date. Nah, untuk melihat hasilnya dari sisi penanggalan, kita tinggal buka field kalender ini. Ini sebetulnya kita bisa menambahkan data-data secara manual. Misalkan year-nya kita bawa ke dalam row atau month-nya juga. Namun untuk mempercepat pekerjaan, date table pada Power Pivot ini sudah menyediakan seperangkat penanggalan dalam bentuk hierarki. Itu bisa kita lihat di bagian paling atas ini. Jadi hierarki date ini sudah ada konten datanya, year, month, dan tanggal. Tahun, bulan, dan tanggal. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan, kita tinggal drag saja date hierarki ini misalkan ke bagian row. Dan perhatikan hasilnya di sini sudah ditambahkan dalam bentuk tahun yang nanti bisa kita drill down. Contoh hasilnya, misalkan saya akan buka tahun 2011 ini. Nah, sekarang perhatikan oleh rekan-rekan di sini. Yang ada pada kolom GT revenue ini merupakan revenue di tiap bulan. Contoh Januari di sini 988, Februari sekian, Mei sekian, dan seterusnya. Jadi data revenue pada tiap-tiap bulan. Namun nilai yang ditampilkan pada kolom year to date ini adalah merupakan nilai akumulasi atau pertambahan dari bulan ke bulan yang diawali dari awal tahun. Sebagai contoh misalkan bagaimana nilai year to date di bulan Mei. Kalau kita perhatikan ini adalah data sampai dengan bulan Mei, dan di akhir bulan Mei totalnya adalah 10,7 juta, di mana nilai ini merupakan akumulasi dari kelima bulan ini. Seperti inilah yang dilakukan oleh fungsi total YTD pada DAX. Untuk nilai month to date atau MTD juga sama. Saya akan copy ini. Saya akan buat dalam pivot yang terpisah. Tinggal saya ganti year to date-nya, saya masukkan kembali. Kemudian sekarang saya akan bawa nilai MTD. Nah, perhatikan hasilnya sekarang. Sebagai contoh, saya akan buka misalkan data di bulan April. Perhatikan misalkan bagaimana nilai MTD di tanggal 10 April yang ini. Nah, nilai ini merupakan akumulasi dari nilai dari mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 10 April. Sama dengan nilai year to date, hanya saja kalau month to date dia akan menghitung akumulasinya dari awal bulan. Jadi sebagai contoh kalau kita lihat di sini nilainya akan dihitung mulai dari awal bulan April ya. Nah, demikian tutorial singkat tentang contoh penggunaan fungsi total YTD dan total MTD, di mana total YTD ini bisa rekan-rekan gunakan untuk mencari nilai year to date dengan mudah dan cepat. Kemudian total MTD bisa rekan-rekan gunakan untuk mencari nilai month to date tentu saja dengan mudah dan cepat pada Power Pivot di dalam aplikasi Excel. Mudah-mudahan tutorial singkat ini ada manfaatnya, dan insya Allah saya akan coba bahas contoh penerapan lainnya untuk formula dan fungsi DAX ini pada video tutorial yang selanjutnya. Terima kasih.